untuk kita supaya mengerti, memahami, sehingga firman Allah itu tidak menjadi suatu bunga-bunga di dalam hidup kita, tetapi benar firman Tuhan itu menjadi suatu gaya hidup kita. Karena kita mau betul-betul fokus kepada yaitu Allah yang kita sembah, yang kita puji. Puji Tuhan, Shalom. Mari kita akan buka firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab yang kita miliki ini. Kita akan baca dalam satu ayat dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, satu ayat saja. Untuk menghormati firman, saya undang jemaat Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Puji Tuhan, haleluya. 1 Korintus pasal 11 ayat pertama untuk membawa kita kepada suatu kebenaran yang akan Tuhan bawa, entah sampai di mana, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah itu adalah kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1 Korintus pasal 11 ayat pertama, 3, 2, 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Wow, katakan wow. Luar biasa ini firman Tuhan, ya. Rasul Paulus ini ngomong ini bukan hanya sekedar ngomong, tapi ini ayat ini, kalimat ini merupakan suatu ekspresi daripada yaitu kehidupannya yang hidup sudah melintang bersama Yesus. Amin. Hidup penuh dengan yaitu kepercayaan, hidup penuh dengan segala perbuatan, hidup penuh dengan segala yaitu mendengar dan menggenapi panggilan Tuhan. Ya, jadi Saulus jadikan Paulus. Ya, Saulus artinya yang tinggi, Paulus artinya yang rendah. Nah, itu sebab mari kita akan melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dia bukan kebetulan memilih Paulus yaitu menjadi fotokopinya di bumi ini. Tahu arti fotokopi? Fotokopi artinya itu yaitu DP gambaran, ya. Jadi kita manusia harus mengerti sebenar-benarnya pengertian ini, yaitu jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dalam ayat lain, ikutlah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus, itu sama. Jadi kita lihat bahwa keteladanan Paulus, keteladanan Paulus dan keteladanan yaitu Musa dan para hamba-hamba Tuhan, itu mereka peroleh bukan hanya yaitu kaleng-kalengan, tapi mereka ini betul-betul yaitu bibit unggul yang dipilih oleh Tuhan. Jadi ayat mengatakan Yohanes 16 ayat 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah. Nah, inilah buah apa yang harus dihasilkan oleh yaitu fotokopinya Tuhan, atau yaitu perwakilan yang ada di kolong langit ini. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, jadi Musa, Petrus, Paulus, dan lain-lain yang dipakai oleh Tuhan, para nabi-nabi, para yaitu raja-raja seperti Raja Daud, itu bukan kebetulan, ya. Tuhan panggil karena Tuhan itu luar biasa. Sehingga dia berkata, marilah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Artinya kita dipanggil oleh Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Nah, sekarang ini serupa dan segambar dengan Allah ini disalahgunakan oleh manusia. Kenapa saya katakan disalahgunakan oleh manusia?
Tuhan sebenarnya menginginkan agar supaya ada manusia yang utuh. Manusia yang bisa menjadi suri teladan, menjadi percontohan. Iya, sehingga sedang kasih oleh Tuhan menginginkan suatu hal yang luar biasa. Iya, Musa dipanggil oleh Tuhan karena Musa sudah mengalami yaitu proses pendidikan. Amin. Dididik di yaitu kerajaan. Ya, dia cara makan dia tahu, cara bicara dia tahu. Sehingga tidak heran Musa itu boleh menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Itu adalah merupakan tulisan tulisan Musa. Karena Musa adalah seorang yang pintar, ya. Jadi Musa itu adalah pikiran Allah ada di dalam pribadi Musa. Luar biasa, pikiran Allah ada di dalam pribadi Musa. Demikian juga Rasul Paulus. Rasul Paulus punya pikiran bersama Kristus. Aku memiliki kasat Kristus. Aku memiliki pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus itu artinya bukan dia menjadi Kristus. Dia bukan menjadi Kristus. Dia hanya menjadi teladan. Dia menjadi contoh. Dia menjadi fotokopi di kolong langit ini. Nah, contoh ini disalahgunakan oleh manusia. Kenapa? Manusia mencari yaitu orang yang bisa dapat menjadi contoh dan teladan. Makanya tidak heran ketika Musa dia pergi menghadap Allah. Berapa hari Musa menghadap Allah? 40 hari, 40 malam. 40 hari, 40 malam. Nah, bangsa Israel kehilangan apa namanya? Figur. Betul nggak? Bangsa Israel kehilangan figur, kehilangan fotokopi, kehilangan contoh yang mereka lakukan hari demi hari, Kehilangan yaitu namanya yaitu jubir. Kan Musa jubirnya Tuhan kan. Nah, jadi sedang kasih oleh Tuhan, maka mereka buat apa? Patung untuk mereka sembah. Nah, inilah. Padahal manusia itu bukan disembah. Dan ketika manusia itu mengalami yaitu namanya merasa diri disembah, merasa diri itu dipuji, merasa diri itu jadi teladan, maka manusia yang sama itu menjadi manusia yang sombong. Dia merasa dirinya dia bukan lagi sama seperti yang dia jadi teladannya, tapi dia sudah menjadi dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Itu yang dianggap oleh bangsa Israel, bahwa Allah di bumi ini tidak ada lagi. Maka kita buatlah Allah, yaitu patung. Maka Daud ulangi dalam 135 ayat 16, coba ayat 15, 16. Mazmur 135. Ini yang dibuat oleh manusia, ini yang dibuat oleh bangsa Israel, ini yang diulang oleh Raja Daud. Berapa generasi kemudian, kita lihat. Mazmur 135 ayat 15, 16, 17. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas. Buatan tangan manusia. Buatan tangan manusia. Mempunyai mulut. Tetapi tidak dapat berkata-kata. Tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata. Tetapi tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat. Terus. Mempunyai telinga. Tetapi tidak dapat mendengar. Ya. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Iya, terus. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Iya. Semua orang yang percaya kepadanya. Terima kasih. Jadi kita lihat, ketika bangsa Israel itu membuat patung lembu atau emas itu, ya punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya hidung tapi tidak bisa mencium. Di dalamnya tidak ada nafas kehidupannya. Itu disembah. Itu membuat Tuhan sangat cemburu. Itu membuat Tuhan sangat marah besar. Murka terhadap manusia. Nah, sekarang zaman demi zaman Tuhan bangsa Israel ketika mereka selesai diproses masuk di tanah Kanaan, maka mereka minta raja. Dikasihlah raja. Siapa dikasih raja? Saul, raja pertama bangsa Israel. Maka Saul diwanti-wanti oleh Tuhan
supaya jangan ada ilah lain, jangan ada menyembah lain. Iya, sehingga sampai sudah kasih oleh Tuhan itu karena permintaan yaitu bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ketika yaitu mengangkat yaitu Saul menjadi raja, akhirnya Saul jadi sombong, Saul jadi angkuh, merasa diri bahwa dia adalah seorang yang utama, dia yang paling orang yang hebat. Akhirnya apa? Tuhan copot kerajaannya. Tuhan ambil Daud yang masih pipinya merah. Haleluya. Tadi waktu pemecahan. Diambil, dipilih dari anak-anak Isai oleh Samuel. Dan akhirnya apa? Daud ini dirancangkan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Menjadi fotokopi. Dan memang Daud adalah yaitu fotokopi. Daud adalah menjadi yaitu alat. Bukan hanya sekadar jubirnya Tuhan. Tapi Daud adalah yang betul-betul orang yang diurapi oleh Tuhan. Luar biasa. Walaupun prosesnya menjadi raja itu harus mengalami proses. Dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Nah, karena apa? Dia berusaha untuk supaya betul-betul dia bukan yaitu menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Tapi dia menjadi orang yang luar biasa. Yang bisa dapat menjadi teladan dan contoh. Tapi orang yang menjadi teladan dan contoh ini harus berhadapan dengan yaitu berbagai macam musuh. Ya, dari musuh diri sendiri harus hadapi, dihadapi oleh musuh dari luar yang akan dapat yaitu memuliakan dia. Daud ini menjadi contoh sehingga dia menjadi katakan, marilah kita puji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan. Ya, saya ini hanya sebagai contoh dan teladan. Manusia itu punya kekurangan, tapi mari kita saling melihat bahwa Allah itu luar biasa. Amin. Allah itu hebat. Nah, pada akhirnya terus kejadian demi kejadian, manusia tetap aja menyembah berhala, menyembah patung. Tidak ada perubahan sama sekali. Tuhan sudah melengkar kerajaan, sudah mereka dibawa sampai ke Babel, tetap sama saja, tidak bisa ada perubahan lain. Nah, ada perubahan. Mereka tetap menyembah berhala. Kenapa? Mereka mencari figur yang bisa dapat dicontohi, bisa dapat diteladani. Dan dalam perjanjian baru akhirnya apa? Yesus datang ke dalam dunia ini. Amin. Sehingga dalam Injil Yohanes berkata, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam ayat yang ke-14 berkata, firman Allah telah menjelma menjadi manusia. Bayangkan. Kalau Kejadian berkata, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oh, luar biasa. Amin. Sekarang dalam perjanjian baru, Tuhan bilang, manusia itu, Allah itu menjadi manusia. Manusia di dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Nah, ini luar biasa. Jadi sekarang Yesus ke dunia ini, datang ke dunia ini, menjadi apa? Teladan. Nah, Yesus berkata, belajarlah kepadaku, akulah lembut dan rendah hati. Turutilah teladanku. Itu yang Rasul Paulus katakan, yaitu di dalam pasal 11 dikatakan di sini, yaitu di sini berkata, ya, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dan kita lihat bahwa Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus. Jadi jangan sampai yaitu hidup kita, image kita, iya, Yesus merah harus kita sembah, kita puji, kita muliakan. Tapi Yesus dalam keadaan manusia, dia menjadi teladan, menjadi contoh untuk kita hidup, bergaul, berkomunitas di kolong langit ini. Itu yang Rasul Paulus katakan. Jangan kita menjadi raja-raja kecil, raja kerajaan, gak ada yang kipas-kipas. Nah, saya bukan demikian. Yang Tuhan mau adalah kita sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, menjadi teladan bagi anak-anak, bagi semua, untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan orang yang kita panuti atau orang yang memimpin kita itu bukan Tuhan. Dia adalah manusia yang harus menyembah Allah juga. Amin.
Cuma bedanya dia diberikan yaitu tugas untuk menjadi pemimpin. Iya, bukan harus disembah, bukan harus dipuji. Dan akhirnya manusia karena merasa diri dipuji, merasa dirinya itu disembah, merasa dirinya itu dipertuhan. Waduh, sudah. Akhirnya dunia ini menjadi kacau balau. Ya kan, turun ke politik, ya, merasa diri sudah berkuasa, seenak perutnya ya dia mau bikin manusia. Tindak komunis, ya, melawan hukum dibunuh, ya, dia punya kekuasaan penuh, ya, punya otoritas penuh, ya, sehingga melanggar otoritas, sehingga dia tidak ada, manusia tidak ada lagi, yaitu namanya hati nurani, tidak ada kemanusiaan dalam hidupnya. Sehingga dianggap manusia itu bagaikan binatang. Ya, kalau tidak seturut dengan dia, kalau tidak seirama dengan dia, maka harus disingkirkan. Itulah manusia. Sehingga kita akan mencari manapun di kolong langit ini tidak ada manusia yang bisa dapat diteladani. Itu sebab Yesus datang ke dunia ini berkali-kali dia berkata, tidak ada yang itu di kolong langit ini yang kita akan memperoleh di dalamnya kita memperoleh keselamatan. Hanya Yesuslah juru selamat kita. Amin. Sehingga dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah itu yang Rasul Paulus perjuangkan. Kita berusaha untuk berjalan dalam kebenaran. Hidup bersama Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus katakan, tidak heran dia berkata Galatia pasal 2 ayat 20, Galatia pasal 2 ayat 20, coba dia berkata bagaimana? Pasal 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam hidupku yang hidupku sekarang ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita lihat Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang pemimpin, kita harus betul-betul menunjukkan iman kepada Yesus. Jadi pemimpin itu memang perlu dihormati, perlu dihargai, tapi tidak disembah, tidak dipertuhan. Kalau manusia itu merasa diri sudah menyembuhkan orang, merasa diri sudah hebat, merasa diri sudah luar biasa, sehingga menjadi dia sombong. Ini bukan manusia Yesus. Ini manusia yang Herodes. Ya kan? Makanya Tuhan sangat murka. Tuhan sangat marah. Jadilah teladan, jadi pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Nah, Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi hidup dalam Kristus. Jadi itulah yang menjadi utama dalam hidup kita. Sehingga kita mencari pemimpin di dunia ini, pemimpin model apapun, kalau pemimpin itu tidak tahu diri, bahwa dirinya ini harus menyembah Tuhan, dirinya harus memuji Tuhan, wah ini bahaya. Maunya harus dihormati, maunya harus dihargai, maunya harus yaitu dipuji-puji, ini manusia cilaka. Manusia yang akan suatu saat nanti akan dimurkai oleh Tuhan. Sebab mari kalau kita ingin supaya hidup kita ini mau ditolong oleh Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, jadilah serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Alkitab berkata, firman telah menjadi manusia, ya, dan kami telah melihat kemuliaannya, yaitu dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, firman itu yang kita peroleh, firman Allah yang kita peroleh, itu harus kita jadikan, yaitu gaya hidup kita. Tidak jadi pamamake, iya, tidak jadi yaitu pembunuh manusia. Makanya dunia ini kacau balau karena apa? Manusia saling membunuh dan membunuh. Iya, tidak lagi menghargai sesama ciptaan Allah. Sebab saya senang dengan suatu statement berkata,
pelajarilah kemanusiaan, barulah kita beriman kepada Allah. Karena apa? Kalau kita mempelajari kemanusiaan, bahwa kita ini manusia ciptaan Allah. Siapapun engkau agamamu, siapapun engkau kepercayaanmu, engkau adalah ciptaan Allah yang mulia. Dan Tuhan arahkan supaya sebagai ciptaan yang mulia, kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak butuh yaitu rumah. Yang Tuhan butuh adalah manusia yang menyerahkan hidupnya bagi Allah. Amin. Maka Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah, tempat roh Allah berdiam. Inilah yang perlu kita harus hayati. Jadi jangan hidup kita ini menjadi tuan-tuan kecil di dunia ini. Maunya mau disembah, maunya dipuji. Iya. Itu bukannya itu yang dicari oleh Tuhan, yang dicari oleh Tuhan. Seperti Rasulullah katakan, tetapi aku beriman, percaya kepada Tuhan. Dia tetap juga menyembah Tuhan, dia punya pimpinan. Iya. Seperti yaitu seorang prajurit ada di Kapernaum. Aku ini seorang prajurit, punya bawahan. Apapun aku katakan ke bawahan, pas bawahan akan turuti. Dan Yesus puji imannya. Luar biasa. Demikian apa saja Yesus katakan pasti jadi. Dan itu kan jadi. Jadi kita lihat. Seorang perwira ini tidak merasa dirinya seorang pemimpin besar. Tetapi dia merasa diri juga dia di dunia ini sebagai bawahan. Dia punya pemimpin masih ada di atas. Di atas pemimpin masih ada pemimpin. Itu sebab kita harus beriman bahwa di atas langit ada langit. Jangan sampai hidup kita ini betul-betul, mari kita harus berjuang ya, bersama-sama. Mulai hari ini kita harus sadar, kasihilah manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum Allah. Hukum Allah adalah mengatakan, iya, kasihilah Tuhan Allahmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum Allah. Itu hukum yang Allah berikan. Dari 10 hukum Taurat, Tuhan peras menjadi 2 hukum. Yaitu apa? Mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah teladan. Itulah Rasul Paulus. Itu sebab mari mulai hari ini jadilah Kristus sebagai gaya hidup kita. Amin. Perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita akan lakukan, biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Karena hidupku bukan hidup aku lagi, tapi Kristus ada di hidupku. Kita bukan menuruti teladan manusia, tapi kita menuruti teladan Kristus. Karena Kristus telah memberikan teladan kepada kita manusia, dia telah memberikan contoh teladan, agar supaya kita menjadi manusia-manusia Allah, manusia-manusia yang suatu saat yang akan menjadi yaitu kemuliaan dan kemegahan bagi Allah Bapa kita di surga. Amin. Tuhan yang memberkati. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap menyertai hidup kita. Kita bangkit berdiri.